Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 26 April 2026. Pelajaran yang kelima di triwulan yang kedua. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah waktu. Pernahkah Anda menyetel alarm lebih awal dari biasanya untuk bangun dan membaca Alkitab? Pernahkah Anda merasa berat untuk bangun dari tempat tidur lalu melihat jam dan berpikir saya punya 15 menit sebelum hari ini dimulai? Saya harus cepat-cepat. Pernahkah Anda melakukan rutinitas doa singkat atau membaca cepat satu pasal hanya untuk menenangkan hati nurani Anda, tetapi hati Anda tetap merasa kosong dan tidak terpuaskan sebelum Anda terburu-buru memulai hari itu? Hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca kitab suci secara terburu-buru. Seseorang dapat membaca seluruh Alkitab namun tidak berhasil melihat keindahannya serta mengerti kedalaman maknanya yang tersembunyi. Kebahagiaan sejati halaman 84. Meskipun ada berkat dari membaca Alkitab, bahkan jika cepat, seperti minum dari selang pemadam kebakaran, kita bisa saja membaca seluruh Alkitab dan tetap melewatkan begitu banyak hal. Allah memberikan firman-Nya yang dapat memberi inspirasi dan sangat berharga agar kita mengenalnya lebih dalam dan dalam prosesnya mengenal diri kita sendiri juga. Saat kita meluangkan waktu untuk merenungkan karakter Allah yang tak terlukiskan dan indah, serta caranya berinteraksi dengan manusia sepanjang sejarah, hati kita hanya bisa semakin mengasihinya. Catatan tentang interaksinya itu sudah ada di tangan kita, tetapi kita harus menemukan waktu dan mengambil waktu untuk mengenal Allah melalui membaca firman-Nya. Berikut beberapa saran yang dapat membantu. Minta kepada Allah agar menaruh kerinduan akan Dia di dalam hati Anda. Tuntutlah janji dalam Yeremia 29 ayat 13 dan Mazmur 37 ayat 4. Undanglah Allah untuk membangun Anda lebih awal dari biasanya atau meluangkan waktu tertentu di hari Anda untuk membaca firman-Nya. Kita baca Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan waktu Anda kepada Allah. Ya, Anda sibuk dan ada begitu banyak hal yang mendesak, tetapi waktu bersama Allah sangat bernilai. Pergilah ke tempat yang tenang dan bacalah Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46 ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Baca atau nyanyikan lagu rohani berserah kepada Yesus. I surrender all, kepada Allah. Nyanyikan lagu ini kepada Allah. Pikirkan bagian hidup Anda yang belum diserahkan sepenuhnya, lalu persembahkan itu kepadanya. Selanjutnya,
Luangkan waktu bersama Allah bahkan ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya. Sama seperti hidup sehat memerlukan keputusan sadar dan rencana tindakan, olahraga, makan sehat. Begitu juga hubungan dekat dengan Allah, memerlukan pilihan sadar dan usaha teratur. Ingat, membentuk kebiasaan baru biasanya memerlukan setidaknya 21 hari dan kita tidak akan berhasil tanpa bantuan Roh Kudus. Bacalah kembali Yohanes 15 ayat 1-8. Apakah yang Yesus sampaikan tentang tinggal di dalam Dia dan mengapa hal ini begitu penting bagi iman kita? Yohanes 15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah kami. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah kebenaran. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang waktu, di mana kami diajak untuk menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan Engkau setiap hari. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami untuk menyisihkan waktu bersamamu tanpa terburu-buru, menikmati kebenaran yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 26 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.